bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 akan digelar tanggal 23 September 2020 mendatang. KPU Sumbawa sebagai penyelenggara terus melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah sebagaimana yang dilaksanakan hari ini. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Maret 2020 bertempat di Aula Haji Madilau ADT, kantor Bupati Sumbawa, Ketua KPU Sumbawa M. Wildan MPD, melantik dan mengambil sumpah janji Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Sekda Sumbawa Dr. Anus Haji Hasan Basri MM, Kapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra SIK, dan para terkait lainnya. Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 7 bulan Maret tahun 2020, saya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai anggota Sekretariat PPK sebanyak 72 orang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Sumbawa nomor 37-1/KPD-52/KPU-K-3/2020 tanggal 7 Maret 2020. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita. Amin. Sumpah besar 7 Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Ketua Muhammad Wildan dan teman-teman. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 7 bulan Maret tahun 2020, saya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai anggota Sekretariat PPK sebanyak 72 orang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Sebelum kami mengangkat sumpah saudara-saudara semua, saya ingin bertanya, tolong dijawab dengan tegas. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Disumpah atau berjanji dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara semua. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan.
Sekarang ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota sekretariat PPK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan penuh tanggung jawab dalam membantu tugas PPK, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan demi suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Kepada saksi silakan kembali ke tempat semua. Pembacaan fakta integritas secara simbolis oleh perwakilan Bapak Sawalisi. Fakta integritas anggota sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Bupati, dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 bulan Maret tahun 2020, bertempat di kantor Bupati Sumbawa, saya, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumbawa, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. 2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab. Bekerja sampai pada berakhirnya
mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang menyatakan janji, Sawal SE, anggota Sekretariat PPK Kecamatan Luwer. Dalam sambutannya, Ketua KPU Sumbawa M. Wildan MPD menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah instruksi langsung dari KPU RI. Wildan mengatakan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas agar dapat pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Berikut cuplikan sambutan Ketua KPU Sumbawa. Yang selalu setia mendampingi kami. Alhamdulillah, yang kami hormati para anggota Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa, selamat datang. Yang kami hormati para forum koordinasi pimpinan daerah atau pejabat mewakili, para OPD yang mewakili, para camat yang sempat hadir, kemudian seluruh camat yang ada di Kabupaten Sumbawa sebanyak 24 orang. Selamat datang pada camat yang ada. Selamat datang kami hormati pula pada Ketua PPK Kabupaten Sumbawa yang alhamdulillah hari yang sama kami lantik minggu kemarin bagi semua. Jadi hari Sabtu kemarin. Yang kami hormati rekan-rekan media yang selalu mendampingi kami dalam meliput dan mensosialisasikan kegiatan dari KPU. Yang kami hormati para sekretariat dan sekretaris Kabupaten Sumbawa yang telah berbuat bekerja demi suksesnya acara kita pada pagi hari ini. Teristimewa para orang tua saya, sekretaris dan staf sekretariat PPK Kabupaten Sumbawa yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain kata alhamdulillah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat, rezeki, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri dan menyaksikan pengambilan sumpah janji dari orang tua kami, bagian dari keluarga besar KPU Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu dari tonggak penegak demokrasi Pilkada Sumbawa 2020. Salawat dan salam bahwasanya kita aturkan kepada Junjungan Allah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah. Lewat sambutan ini Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin tidak terlalu lama Pak Sekda. Yang pertama, setahu kami dan pemahaman kami bahwa ini yang pertama kita melantik seluruh sekretariat Pak Sekda. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita beri SK saja. Nah, karena ini merupakan instruksi langsung dari KPU untuk melaksanakan pelantikan dan pemanggilan sumpahnya. Nah, dalam pelantikan ini nanti kami akan lanjutkan dengan sosialisasi karena kami mengundang seluruh camat juga Pak Sekda dalam hal ini
kita sosialisasikan tentang tahapan-tahapan pilkada. Tentu juga merupakan modal dari Bapak Ibu semua, Pak Camat dan staf sekretariat dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Setelah acara ini kita laksanakan langsung. Nah, oleh karena itu pada para Bapak Ibu yang telah diambil sumpahnya, kami harapkan bisa dengan tekun tidak meninggalkan ruangan sampai acara selesai. Insya Allah sampai zuhur ada beberapa hal yang kami sampaikan. Nah, perlu kami tekankan di sini dan kami sampaikan terhadap kepada Pemda bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, itu Undang-Undang 7 2017, ada peran Pemda dalam hal memfasilitasi kami Pak Pemda. Nah, yang pertama itu pasal 434 dari Undang-Undang 7 2017 itu. Yang pertama di sana menyembunyikan pada ayat 1, demi kelancaran wewenang tugas dan kewajiban dari KPU dan BPK dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan, Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-undang dari Undang-Undang Pemilu. Di pasal berikutnya disebutkan apa bantuan dan fasilitasnya. Ini ada 7 poin dimasukkan. Yang pertama, menugaskan personil pada sekretariat BPK, Panwascam dan BPS. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua, ini berkat tugas yang diberikan oleh Pemda kepada kita semua saat ini. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian semua yang di-SK-kan saat ini berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi antara BPK yang kami lantik kemarin dengan Pak Camat yang ada di wilayah masing-masing. Siapa yang mempunyai integritas, yang mempunyai kapasitas, melek dengan teknologi, kami berikan surat sesuai dengan ketentuan. Akhirnya Bapak Ibu yang telah kami lantik saya menilai yang terbaik sesuai dengan bantuan penilaian Pak Camat dan BPK kami. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama yang telah dilakukan oleh Pemda. Sedangkan yang kedua, menyediakan sarana ruangan sekretariat. Di kecamatan sudah disiapkan untuk sekretariat, tapi di sini semua nih Pak Sekda, penyediaan sarana ruangan sekretariat BPK, Panwascam dan BPS. Nanti di BPS di desa. Nah, teman kami di Bawaslu saat ini mereka menyewa sekretariat di luar. Tapi di undang-undang telah mengatur dan menjamin diwajibkan kepada Pemda untuk menyiapkan ruangan sekretariatnya. Mungkin nanti teman-teman Bawaslu Papua bisa mengarahkan sekretariatnya di kecamatan karena aturan di undang-undang sudah diatur seperti ini supaya apa anggarannya bisa dioper ke lain misalnya. Nah, ini sudah disiapkan di sini. Nah, terus yang ketiga, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang kami sampaikan nanti, inilah tugas kita Pemda, mungkin lewat Kesbang Polda ini, mungkin Pak Sekda, mensosialisasi tahapan, mensosialisasi pemilihan tahun 2020. Yang keempat, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih, sama lewat partai, yaitu lewat Kesbang Polda, lewat kita semua sekretariat punya kewajiban sama. Yang kelima, kelancaran transportasi pengiriman logistik. Nah, Bapak Ibu nanti sekretaris, staf di sekretariat, tolong bantu teman-teman kami BPK dalam hal mendistribusikan logistik. Mungkin pengadaan tracknya atau pick upnya dan lain sebagainya, inilah kerja yang harus kita laksanakan. Tugas dari Pemda, khususnya sekretariat. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan. Mungkin di sini mungkin Pak Sekda kemarin saat pilkada setelah melakukan pemantauan sama Kapolres jalan keliling mulai dari timur sampai dengan barat. Ini juga sama di pilkada juga demikian, pemantauan kelancaran proses apakah lancar, aman, damai. Yang ketujuh terakhir, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu. Nah, di sini Pemda telah memberikan bantuan dana hibah kepada kita, khusus ke PU. Bapak Ibu sekalian, kami ketahui, kita buka bersama, mungkin ini sudah mendapat informasi sebelumnya, bahwa MPHD, naskah perjanjian hibah daerah antara Pak Bupati dengan KPU Kabupaten Sumbawa,
tahun kemarin tanggal 29 September kalau tidak salah, Pak Bupati dan Ketua KPU telah sepakat menandatangani NPHD anggaran Pilkada 2020 untuk KPU itu sebanyak 25M100.000. Ini berkat dukungan suksesnya Pilkada semua 2020. Untuk Bawaslu juga ada, kepolisian juga telah disiapkan dan telah ditandatangani NPHD-nya. Ini bukti bagian dari usaha Pemda dalam hal mensukseskan Pilkada kita, sesuai dengan aturan perundang-undangan juga dalam Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan peran dari Pemda. Sekarang saya mau menyampaikan apa sih tugas, wewenang dan kewajiban dari sekretariat. Mungkin nanti di sosialisasi juga, tapi lewat kesempatan ini kami menyampaikan 7 poin juga Bapak Ibu sekalian. Apa sih tugas, wewenang dan kewajiban? Yang pertama, memberikan dukungan teknis administrasi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sekretariat bisa menyiapkan buku tamunya bagi apabila ingin konsultasi, sosialisasi, datang ke kantor camat, sekretariat BPK, mungkin menyiapkan itu semua. Tentang surat keluarnya, surat masuknya, administrasinya yang masuk. Mungkin bisa nanti fasilitasi untuk membantu teman-teman BPK dalam hal ini. Sedangkan yang kedua yaitu membantu pelaksanaan tugas BPK dalam penyelenggaraan pemilihan. Jadi seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh BPK mungkin nanti bisa dimurung dibantu oleh sekretariat, baik sekretaris maupun staf-staf yang ada. Seluruh tahapan, mungkin nanti kita awal ini yang pertama nanti kita melaksanakan verifikasi faktual terhadap calon dukungan perseorangan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ada tahapan checklist kita, pencoplitan terhadap daftar pemilihnya. Jadi banyak tahapan saat ini. Mulai hari ini kita sudah mulai bekerja sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kami di KPU juga demikian. Saat ini kami telah melaksanakan seleksi PPS. Sebentar lagi ditambah juga kami melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dukungan calon perseorangan. Setelah selesai tahapan verifikasi administrasi, ada tahapan verifikasi faktual. Ini yang dilakukan. Dan kami mohon inilah tugas dari kita semua sebagai sekretariat. Yang ketiga, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan, logistik dari yang dimaksudkan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, kami di tim, mungkin lewat sekretaris, bisa membantu dan lain sebagainya. Ini. Yang keempat, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban BPK. Mungkin ada tugas-tugas setiap tahapan pasti kami minta laporannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai alat kontrol Pak Sekretaris atau staf yang ada bisa ditanya kepada ketua dan anggota PPK yang ada. Bagaimana laporan tentang tahapan ini sudah selesai atau belum? Sebagai alat kontrol kita masing-masing. Malu Pak Gagi Pak selalu setama adalah WA yang telah melakukan mengumpulkan laporan kecamatan A. Jadi tentang berarti itu menurut saya ya benar. Kali ini sebelum balik itu poka merasa sih sudah gila lah kecamatan lu kirim laporan kali atas. Nah inilah harapan kita berlomba-lomba saling berebut tentang posisi saya untuk laporan Bapak Ibu sekalian. Berikan semangat kepada teman-teman PPK kita yang ada di kecamatan. Yang berikutnya yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah ini sepenuhnya kewenangan tugas dari sekretaris dan bendahara sekretariat. Jadi setiap laporan keuangan kami setiap bulan kami tagih Pak Ibu sekalian terhadap anggaran yang kami berikan. Juga kalau apabila mungkin terkait dengan aplikasi komputer ada keterbatasan dari teman-teman sekretariat, bisa juga minta bantuan di teman-teman BPK. Itu Bapak terhadap ini harapan kita. Sedangkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian memelihara arsip dan dokumen. Mungkin saya dokumen sudah masuk dan mungkin nanti bisa dipilah dan disimpan oleh teman-teman sekretariat dalam hal ini. Nah ini kira-kira tugas pokok tupoksi dari kita sekretaris dan sekretariat yang telah kami ambil sumpah pada pernikahan ini. Mungkin kira-kira itu mungkin sambutan kami. Yang terakhir, selamat kepada seluruh sekretaris dan sekretariat PPK se-Kabupaten Sumbawa telah diambil sumpahnya, mudah-mudahan amanah dalam mengemban tugas dan suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Kita merupakan bagian dari keluarga KPU saat ini. Bapak Ibu sekalian, KPU saat ini sudah bertambah keluarga, Pak Sekretariat. Kemarin PPK sebanyak 120, alhamdulillah sudah kita latih. Sekarang ditambah sekretarisnya dan sekretariatnya 72 orang.
di tiap kecamatan ada 3 orang di Pak Sekda kami laporkan. Nah, karena ada KPK kekosongan tentang tidak menjadi keluarga besar dari KPU, kemarin berakhir masa jabatan sebagai sekretaris dan akhir terakhir bulan Juni 2019. Juni sampai dengan bulan sekarang, nah terakhir kemarin itu, sekarang kembali lagi jadi keluarga besar. Harapan kami sekarang kami turun ke lapangan, turun kecamatan, sahutlah kami dalam hal itu. Ada keluarga perlu, nah, terus mesti Pak Kantor sekarang di rumah pun tidak ada pun, nah, itulah harapan kami dalam hal itu. Ada keluarga pria. Nah baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih atas hadirannya Pak Camat. Dalam hal ini kami undang juga, setelah ini kita sosialisasi para PPK juga. Demikian Bapak Ibu sekalian atas sambutan kami. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar KPU dan semua sahabat bergabung menjadi keluarga besar. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Ini merupakan bagian dari kita manusia, tidak perlu dari salah dan dosa. Mohon tidak jadi maafkan. Kami atas nama keluarga besar kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila lebih kurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekda Sumbawa Dr. Andos Haji Hasan Basri MM menyampaikan bahwa Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sejatinya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020. Berikut cuplikan Bupati Sumbawa. Pak Kapolres yang begitu tanggap, bahkan beliau ini kapanpun dimanapun beliau hadir Bapak Ibu sekalian. Sehingga alhamdulillah dari 119 pilkades itu bahkan yang terbesar di Indonesia Bapak Ibu. Jumlahnya paling besar. Alhamdulillah aman Bapak Ibu sekalian. Karena begitu ada laporan sedikit pun beliau hadir. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pak Camat, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir, bertemu, bertatap muka, bersilaturahim. Selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Bupati pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, karena pada saat ini beliau ada tugas lain yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga kepada kami ditugaskan untuk mewakili beliau pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa, saya menyampaikan selamat kepada para anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 yang pada hari ini dilantik. Hadirin yang saya muliakan, prosesi pelantikan dan pengukuhan dengan pengucapan sumpah yang saudara-saudara rapatkan dengan menjunjung kitab suci adalah merupakan penanda kesanggupan saudara-saudara untuk menerima amanah, untuk dilaksanakan dengan bekerja secara benar dan baik sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Sumpah yang telah saudara-saudara rapatkan mengandung makna sangat dalam sebagai rambu-rambu moral untuk bekerja secara tertib, cermat, jujur dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
maupun secara moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, panitia pemilihan kecamatan yang sejatinya merupakan orang-orang pilihan dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis sebagai bentuk tombak penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa supaya terlaksana dengan baik, lancar. Karena itulah panitia pemilihan kecamatan merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati Sumbawa yang betul-betul memiliki komitmen disertai konsistensi dalam memimpin Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik. Pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa ini perlu mendapat perhatian semua pihak, baik pemerintah, KPU dan Bawaslu, termasuk masyarakat dalam pelaksanaan pilkada nanti, agar tidak terjadi kecurangan ataupun money politik. Untuk itu belajar dari pengalaman bahwa gerakan pengawasan partisipatif juga bisa dijalankan untuk memberikan efek jerah, mencegah orang untuk melakukan pelanggaran. Dengan makin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif, maka makin banyak pula yang mengawasi proses pemilihan. Jika kondisi seperti itu terbentuk dan menggejala, maka pihak yang ingin berbuat curang akan berpikir ulang. Sahabat sekalian yang saya hormati, perlu diperhatikan bahwa panitia pemilihan kecamatan dalam menjalankan tugasnya sangat mungkin menghadapi banyak tantangan, bahkan ancaman yang bersifat fisik yang sangat mungkin menggoyahkan integritas sebagai petugas penyelenggara pilkada jika tidak memiliki ketangguhan menghadapi tekanan, intimidasi, godaan, atau iming-iming tertentu. Untuk itu PPK harus memiliki komitmen dan integritas, menjaga kredibilitas, serta terus berupaya memperkuat kapasitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pilkada. Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan kepada segenap jajaran pemerintah, termasuk seluruh PNS di Kabupaten Sumbawa, memberikan dukungan untuk terlaksananya semua tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa dengan lancar, aman dan tertib. Netralitas aparat pemerintah adalah salah satu bentuk dukungan yang real untuk suksesnya penyelenggaraan pilkada itu. Karena itu sangat diperlukan partisipasi dan kebersamaan semua pihak untuk mencegah dan menghindarkan hal-hal yang dapat memicu persoalan dan menghambat kelancaran pilkada. Begitupun para camat, hendaknya membantu kelancaran tugas PPK di wilayah masing-masing untuk menunjukkan bahwa kita di Kabupaten Sumbawa memiliki kedewasaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, serta menumbuh kembangkan demokrasi yang semakin baik. Selaku pimpinan daerah, saya berharap pemilihan bupati dan wakil bupati Sumbawa dapat menjadi pesta demokrasi yang berlangsung damai dan kondusif. Sebagaimana yang kita harapkan bersama, pemilu harus dapat mewadahi keragaman aspirasi masyarakat sebagai konsekuensi kemajuan masyarakat di tengah kehidupan demokrasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat bekerja bagi para anggota sekretariat PPK yang baru saja dilantik. Saya berharap saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia.
Indonesia, sukseskan demokrasi.